Pernah nggak sih kalian bertemu atau melihat seorang pemimpin yang kelihatannya berwibawa sekali dan punya banyak sekali pengikut? Kita pasti penasaran bagaimana caranya untuk bisa menjadi seperti dia. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat seorang pemimpin dari luarnya saja. Jarang yang membahas bagaimana prosesnya hingga dia menjadi seorang pemimpin yang seperti sekarang. Kita coba bahas bagaimana untuk bisa belajar cara menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah kita harus belajar berani memegang tanggung jawab. Sebenarnya, hal yang paling utama dari menjadi seorang pemimpin adalah berani bertanggung jawab atas banyak orang lain. Kalau kita seorang ayah, maka kita memimpin seluruh anggota keluarga kita. Jika kita seorang manajer di perusahaan, maka kita bertanggung jawab atas seluruh divisi dan tim yang kita pegang. Dan apabila kita seorang pebisnis, maka kita bertanggung jawab atas hidup seluruh karyawan yang ada di dalam bisnis tersebut. Sayangnya, banyak sekali orang yang mundur atau tidak berani mengambil resiko ketika mereka diberikan tanggung jawab. Inilah yang menjadi tantangan awal yang akan dihadapi untuk semua orang ketika mereka akan mulai menempuh perjalanan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau kita serius mau belajar, maka kita juga harus berani untuk belajar menerima tanggung jawab, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Mungkin kita bisa belajar dari langkah-langkah kecil, misalnya dari lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan komunitas. Dan pelan-pelan, langkah kecil itu akan membawa kita menjadi seseorang yang lebih berani memegang tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua adalah bisa mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Kita juga perlu belajar bagaimana untuk mengambil keputusan yang mewakili banyak orang. Ini terjadi di dalam berbagai macam skenario yang akan dihadapi oleh seorang calon pemimpin. Tantangannya adalah bagaimana untuk dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat, serta membawa seluruh tim bisa sepakat ke dalam pemikiran kita. Seringkali terjadi ada sebagian tim yang berbeda pendapat dengan lainnya. Di sini kita juga perlu memikirkan bagaimana cara resolusi terbaik untuk permasalahan di dalam internal tim. Seorang pemimpin terkadang dihadapkan juga dengan situasi yang kritis dan dituntut untuk bisa membuat keputusan dari pilihan-pilihan terburuk. Dari kondisi seperti inilah seorang pemimpin akan melatih jam terbangnya dan dia harus bisa terus memperbaiki bagaimana cara dia dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi timnya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat potensial dari anggota tim dan dapat mengatur strategi yang tepat. Seorang calon pemimpin yang baik harus bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari anggota tim yang dia pimpin. Seorang pemimpin yang baik perlu bisa memiliki visi dan tidak boleh asal dalam memberikan tanggung jawab kepada timnya. Seorang calon pemimpin harus bisa belajar mengatur strategi terbaik yang dapat membawa seluruh anggota tim sampai ke tujuan akhir. Disinilah juga tantangan besar yang harus dipelajari bagi seorang calon pemimpin. Karena belum tentu semua strategi yang sudah dibangun bisa berjalan dengan lancar. Terkadang banyak sekali kendala-kendala yang bisa terjadi di lapangan. Terkadang bisa ada anggota tim yang gagal melakukan tanggung jawabnya. Bisa juga terjadi human error. Dan terkadang ada juga faktor force major atau kecelakaan atau
masalah yang datang tiba-tiba yang tidak direncanakan. Di sini juga calon pemimpin diuji kembali agar bisa tetap tenang dan mampu beradaptasi dengan tekanan-tekanan yang ada ini. Dan kemudian, dia harus bisa secara dinamis menyesuaikan kembali semua strategi yang sudah dia susun. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar jadi seorang pemimpin? Komen ya di bawah. Terima kasih.